warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Huda Bapak Haji Haryanto, para ustadz serta Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini ya, dalam rangkaian peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Sebelum kita memulai acara, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas ridhonya kita telah diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga dapat berkumpul bersama-sama dalam acara pada pagi hari ini. Tidak lupa sholawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM Masjid Nurul Huda Bapak Haji Haryanto, para asatidz, para hujjaj, para hadirin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sehat dan afiat. Allah berkahi hidup kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan keluarga kita mendapatkan dan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wa mubarakah, wa mudawamah fil ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, izinkan pada kesempatan yang ringkas ini, di momen tahun baru Islam, saya sedikit akan meringkas dalam kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Al-Ustaz Al-Duktur Muhammad Sa'id Ramadan Al-Hudi rahimahullah. Dalam kitab tersebut cukup panjang tentang pembahasan cerita hijrah. Jadi saya ringkas juga cerita hijrah tersebut, kemudian saya ambil dalail wal ibar. Saya ambil beberapa pelajaran-pelajaran yang sebahagian ditulis oleh beliau Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Hudi, sehingga bisa kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, ini peristiwa hijrah adalah momentum yang luar biasa sebenarnya. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena disitulah yang menjadi patokan takwimul hijri, kalender hijriah kita. Sempat dibahas kapan awal mula tahun baru Islam. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi, peristiwa Bi'tsatun Nabi, dibangkitkannya atau diutusnya Rasulullah menjadi seorang Rasul, ketika peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW, dan masih banyak tentang peristiwa-peristiwa yang luar biasa dalam Islam, sampai akhirnya Sayyidina Umar memutuskan tahun baru tepat pada hijrahnya Nabi, maka disebut hijriyah.
tahun baru Hijriyah, karena dari hijrah, di mana tahun itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Kapan tanggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah? Tanggal berapa? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih air minum. Punya. Tanggal berapa? Tanggal 2 Rabiul Awal. Bahkan dalam kitab tersebut, juga dalam kitab Fiqh Ushul, sampai di Al-Muwafiq sampai dikatakan ada tanggal Masehinya. Memang yang menarik kalau kita baca kitab sirah yang terbaru ini dari ulama-ulama al-mu'asyir, ulama-ulama yang sekarang, walaupun beliau sudah meninggal dunia. Jadi kadang-kadang ada penyesuaian dengan tanggal Masehinya. Jadi begitu. Jadi tepat pada tanggal 2 Rabiul Awal, bukan Muharram. Bayangkan tanggal 1 Muharram hijrahnya Nabi, bukan tanggal 2 Rabiul Awal. Wallahu alam, jika ada dalam kitab yang lain menjelaskan, ada dalam kitab bahwasanya tanggal atau di bulan Muharram. Tapi dalam kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah, awal hijrahnya Nabi itu yang keluar itu adalah tanggal 2 Rabiul Awal. Lalu di kitab tersebut dikatakan apa? Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat tatabu' bergelombang kaum muslimin mulai hijrah, Sayyidina Abu Bakar belum hijrah, maka beliau mendatangi Rasulullah SAW, meminta izin beliau mau hijrah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ala rislik, bahasanya ala rislik, artinya adalah tenang dulu. Oh, nah, ngikut. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak melakukan hijrah kecuali nunggu perintah dari Rasulullah SAW. Inilah yang luar biasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini kurang lebih kesempatan ini saya menjelaskan tentang salah satu kemuliaan, keagungan dan kecintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW. Kemudian sebelumnya sudah banyak kaum muslimin yang bertahap, ada yang mulai sembunyi-sembunyi hijrah, sampai ada yang terang-terangan. Siapa yang terang-terangan hijrah ke Madinah? Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Sayyidina Umar bin Khattab luar biasa. Bahkan saking luar biasanya beliau apa? Di depan Ka'bah ngomong di depan orang, saya mau hijrah, siapa yang menghalangi saya? Luar biasanya Sayyidina, ditantangin orang. Ditantangin orang, saya berani. Ya, orang udah pada tahu kalau nantangin dia bisa berbalik musibah bagi yang nantangin. Nah, berita ini sampai kepada orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin, sehingga apa? Sehingga mereka melihat ternyata ada juga pengikut Nabi Muhammad SAW yang bukan dari kaum mereka, yang bukan berasal dari negeri mereka, Mekah, di kota Mekah. Akhirnya apa? Akhirnya mulailah memberikan ide untuk apa? Kumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini Dar Qusay bin Kilab. Dikatakan tidak memutuskan suatu perkara kecuali di Darun Nadwah. Kumpulah ini orang kaum dari berbagai suku, orang-orang musyrik, karena mereka itu merasa
dengan datangnya Nabi Muhammad SAW dengan agama menurut mereka, agama barunya, lalu menentang bapaknya, kakeknya, disalah-salahin dalam tanda kutip, menyembah berhala dan sekian. Kita tahu kan Bapak hadirin sekalian bahwasanya zaman dulu terkenal dengan apa? Zaman jahiliyah. Tapi lihat, jahiliyah itu karena akhlak mereka, tapi mereka mempunyai luar biasa sisi yang positif juga. Seperti apa? Seperti yang kayak model seperti ini. Ada putusan, ada suatu masalah mereka harus memutuskan, mereka kumpul bermusyawarah. Maka kalau misalkan ada orang yang langsung memutuskan tanpa musyawarah, maka lebih parah dari jahiliyah. Di zaman jahiliyah aja pun sampai terbiasa dengan musyawarah. Dan ketika musyawarah itu di antara kaum-kaum tersebut dikatakan ada beberapa orang dari suku yang memberikan saran. Ini bagaimana kalau Muhammad itu kita penjarain lalu kita belenggu dengan besi? Lalu ada kakek tua yang dikatakan dalam Sirah Ibn Hisham bahwasanya kakek tua ini sebenarnya adalah iblis yang menyamar. Makanya salah satu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan, kelebihan, atau kita ngomong istidraj kepada bangsa jin, dia bisa menyerupai siapapun. Iblis termasuk dari bangsa jin, cuma dia moyangnya. Singkat cerita, menyerupai kakek tua, kemudian dia menolak. Jangan dipenjarain. Kenapa? Dia bisa memberikan perintah kepada sahabat-sahabatnya di balik jeruji, di balik penjara bisa dia memerintahkan sahabatnya, amalin ini, amalin itu, jangan lupa ajarin ini, ajarin itu. Bisa memberikan perintah. Akhirnya nggak jadi itu saran yang pertama. Lalu ada lagi saran, bagaimana kalau ini Muhammad kita usir aja? Kan enak nih, dia kalau dari kita usir, kemudian kampung kita udah kagak ada lagi itu agama baru, nggak ada lagi yang menghina, bahasanya menurut mereka menghina ajaran nenek moyang mereka. Ini kakek ini nyetuk juga. Jangan. Kita kan pada tahu ini Muhammad punya akhlak yang mulia dan dia punya perkataan-perkataan yang baik dan indah. Nanti di kampung orang dia punya banyak pengikut. Jangan sampai dikatakan Abu Jahal yang mengusulkan, bagaimana kalau kita bunuh? Biar supaya nggak ada yang memerangi pembunuhnya, maka kita usulkan masing-masing kaum menyerahkan pemudanya yang kuat dengan pedang yang hebat untuk membunuh, sehingga nanti Bani Abdi Manaf ketika mau minta diat gampang, enteng. Apa? Nanti masing-masing kaum bisa patungan untuk memberikan diat kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu kakek, wah itu ide yang bagus. Ide yang bagus. Akhirnya apa? Akhirnya ketika itu memutuskan dalam musyawarah itu, intinya Nabi Muhammad dibunuh dengan perwakilan pemuda-pemuda dari suku mereka. Di sisi lain, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan untuk hijrah dan melarang tidur di tempat tidurnya malam ini. Lalu Rasulullah SAW datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengucapkan salam. Itu luar biasa Rasulullah. Bukan mentang-mentang Rasul main jebret aja masuk ke rumah orang. Belum. Kemudian minta izin masuk, kemudian ketemu. Lalu Rasulullah mengatakan, faqad uzina li fil khuruj. Aku sudah diizinkan oleh Allah untuk khuruj. Khuruj itu maksudnya hijrah. Faqala, lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, as-suhbah ya Rasulullah, menemani wahai
Rasulullah. Luar biasa. Apa kata Rasulullah? Kecintaan Abu Bakar Siddiq masuk. Jadi orang yang hijrah itu luar biasa kan pilihan. Bayangkan Rasulullah pengen hijrah dengan orang yang paling dia cintai. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kalau ada manusia yang terbaik selain Nabi Muhammad SAW adalah ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada yang mengatakan sampai berurutan yang terbaik itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terlepas dari ada firqah yang mengatakan yang paling baik adalah Sayyidina Ali, kita singkirkan dulu. InsyaAllah nanti dibahas pada lain waktu. Kembali lagi hadirin jamaah yang muliakan Allah. Lalu ketika mendengar itu, Sayyidina Abu Bakar panggil anak. Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Asma menyiapkan perlengkapan dan bekal untuk Rasulullah SAW hijrah. Rasulullah mengambil harta semuanya. Ada yang mengatakan 5.000 sampai 6.000 dirham. Dan kemudian ditanya, untuk keluargamu bagaimana? Saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang keluarga Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini yang disebut dengan tafwid tam, berserah diri yang benar-benar sempurna. Karena dia meyakini rizki nanti akan ada untuk keluarganya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan anaknya yang bernama Abdullah, wahai Abdullah, kamu siang hari dengerin orang-orang pada ngomong apa nih? Orang-orang musyrik. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan budaknya yang bernama Amir bin Fuhairah atau dimatakan Fahira, pakai ha, fa, ha, ya, ro, tak marbutoh. Apa yang diperintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Beliau perintahkan kepada maulahu yang dia budaknya dulu untuk apa? Menggembala kambing pada siang hari, lalu malam harinya itu kambing susunya buat minumnya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Inilah yang luar biasa. Kemudian juga memerintahkan kepada Asma binti Abi Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar, untuk membawa bekal makan Rasulullah SAW selama berada di Ghar Thur, Gua Thur. Nah ini Bapak hadirin sekalian, ketika itu Rasulullah kemudian ini baru mau berangkat, kemudian pergi ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW. Ini juga mempunyai, kalau dalam bahasa Arab, makanah, mempunyai maqam yang luar biasa di sisi Rasulullah SAW. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu ketika Rasulullah SAW ingin hijrah, ingin keluar dari rumahnya, ternyata pemuda-pemuda yang dalam rapat itu, Darun Nadwah itu sudah ada di depan itu. Wah, bayangin kalau kita punya di rumah, tiba-tiba kita mau pergi, orang pada ngalangin perginya kita di depan rumah kita dengan pedang-pedang. Orang-orang yang pengen nyilakain, bukan nyilakain, pengen membunuh. Akan tetapi hadirin jamaah dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan izinnya, dengan pertolongannya, Rasulullah SAW ketika keluar di hadapan pemuda-pemuda yang besar-besar dengan pedang-pedang,
Ini pedang itu kan termasuk kebanggaan orang Arab. Pedang itu kayak mirip orang-orang Jepang dengan samurainya. Orang Arab juga bangga dengan pedangnya. Makanya lihat hatinya, kebanyakan orang-orang, kalau orang-orang Arab itu kalau nari pasti megang pedang. Dengan pedang-pedang kebanggaannya mereka. Lalu Rasulullah ambil debu, pasir, lalu kemudian Rasulullah lemparkan. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat surat Yasin ayat ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.